Warga dibantu petugas BPBD Tapanuli Tengah melakukan evakuasi material dan puing-puing reruntuhan rumah yang ambruk akibat tertimpa tanah longsor. Akibat intensitas curah hujan yang melanda kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, 3 unit rumah berbahan kayu roboh. Menurut warga, kejadian longsor terjadi saat warga sedang tertidur lelap. Jam-jam 4:30, jam 4:30 masih tidur gitu. Jadi dengar suara gesekan seng, itu, udah terdengar itu langsung keluar. Habis keluar kita udah longsoran udah jalan ke sini. Disuruh sama keluarga, semua yang 2 rumah keluar semua udah longsor bilang. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada peristiwa tersebut. Untuk sementara, para korban hanya dapat mengungsi ke rumah keluarganya dan di tenda darurat yang didirikan oleh BPBD Tapanuli Tengah. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, 6 rumah semi permanen ludes terbakar di perumahan padat penduduk Kampung Dalam Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar 6 rumah di Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Api berasal dari sebuah rumah kosong milik warga yang ditinggalkan pemiliknya. Api kemudian dengan cepat menyambar rumah semi permanen yang ada di sekitarnya. Selain angin kencang, kondisi permukiman padat penduduk juga membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Kami terima data kebakaran ada 6 rumah tapi hangus, sebagian terbakar. Terbakar sebagian. Itu dugaan sementara? Dugaan sementara mungkin dari harus konsleting kayaknya. Atau nanti mungkin ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menewaskan 4 orang dalam satu rumah di Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Tetangga yang sempat mendengar teriakan minta tolong tak mampu berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai 2 di perumahan Medland Puri, Cipondoh, Tangerang, Banten dini hari tadi. Akibatnya 4 penghuni rumah yang masih satu keluarga, yaitu pasangan suami istri dan anak mereka yang berusia 5 tahun serta 1 lansia ditemukan tewas mengenaskan. 2 jenazah ditemukan di lantai 2, sementara 2 lainnya ditemukan di ruang tamu dan kamar di lantai bawah. Saat kejadian, tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut-takutnya bisa nih nggak kira-kira, terus ada yang beberapa masuk, coba aduh nggak bisa deh, ya udah biarin aja ya, kita cuman usahain biar apinya jangan sampai deket-deket ke mobil kan, karena kalau meledak kan takutnya makin gede lagi. Saat ini keempat jenazah telah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang untuk keperluan penyidikan kepolisian. Dugaan sementara kebakaran yang menghanguskan rumah seluas 70 meter persegi ini akibat korsleting listrik. Kebakaran dahsyat menghanguskan 5 unit rumah berbentuk ruko. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan 5 unit rumah berbentuk ruko. 4 unit berkonstruksi kayu ludes terbakar, sementara 1 unit rumah beton terbakar bagian lantai atas. Suasana panik menyelimuti warga yang mencoba memadamkan kobaran api. 8 unit armada pemadam kebakaran berhasil menjinakkan kobaran api dan menyelamatkan pemukiman padat penduduk tersebut. Sekitar 1 jam api akhirnya dapat dipadamkan.
Kebakaran mengakibatkan kemacetan panjang lintas jalan negara Banda Aceh Medan. Sumber api dari mana, Bang? Sumber api belum pasti kita dari mana, tapi kemungkinan dari samping. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang residivis diamankan karena mencuri pagar bakar bakam, maksud kami. Pelaku telah beraksi di 18 lokasi dengan hasil curian puluhan pagar rumah dan pagar makam. Tidak butuh waktu lama, tersangka Ferry Caciang berhasil diringkus tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang saat berada di kawasan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tanpa perlawanan. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian pagar besi ini langsung digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum. Tersangka telah beraksi di 18 lokasi dengan hasil jarahan puluhan pagar rumah warga dan pagar kuburan yang dijual ke tempat penampungan besi tua. Pelaku merupakan residivis dan memang pelaku ini spesialis mencuri besi-besi seperti pagar, kemudian yang ini dia mengambil makam besi makam milik orang yang sudah meninggal. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak tiang beton di Jalan Ciledug Raya pagi tadi. Bagian depan bus ringsek memuat sopir dan kernet terluka. Sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak tiang beton jalan layang non-tol Ciledug Tendean di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Bagian depan mobil ringsek dan sopir sempat terjepit namun berhasil dievakuasi. Sopir dan kernet yang terluka telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina untuk perawatan. Menurut polisi, sopir berusaha menghindari motor yang menyalip. Sementara saat kecelakaan, bus membawa 12 penumpang dan seluruhnya selamat. Berarti pas tiba-tiba lagi jalan, itu kenceng apa enggak, Bang? Biasa aja. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas arah Pasar Cipulir menuju Seskual sempat macet panjang. Seorang petugas keamanan menderita luka tertimpa pohon beringin di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi di wilayah Jakarta Timur, sebuah pohon beringin yang sangat besar tumbang. Seorang petugas keamanan terluka akibat kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu, jembatan sepeda motor dan jembatan penyeberangan orang juga rusak tertimpa pohon. Petugas pemadam kebakaran dan PPSU langsung membersihkan pohon yang menutupi jalan. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Cawang menuju Kampung Melayu karena akses jalan tertutup. Angin, Pak. Angin jadi tumbangnya dari akar langsung. Yang korban satu orang kena ini pohon, darah, ada yang dua motor, cuman rusak biasa aja. Itu doang yang saya lihat. Korban lagi jalan kaki? Atau lagi? Saya lagi di sini ngelihat. Korban yang ketiba. Korban motor ditaruh situ, di dalam pos, di dalam pos kapal. Itu aja yang saya lihat. Angin memang lagi kencang. Anginnya biasa, cuman udah tua, pohonnya udah tua. Ada bahasa 100 tahun lebih tuh pohonnya. Pohon beringin. Terjadi di hospital ya. Ini pohonnya sempat dirusak apa nih, Bang? Kagak dirusak, memang tumbang. Pohonnya tumbang nimpa apa nih, Bang? Nimpa pohon lagi itu yang satu. Bang B yang nama Eten. Jembatan Baswai. Dan rusak itu doang, kena angin doang. Angin juga nggak gede, cuma udah tua pohon itu, pohonnya jadi tumbang dari akar. Pohon besar, Bang? Besar pohonnya. Jalan ke sana seperti blokir dulu, ya blokir sebentar. Cuman nggak ada yang kena, alhamdulillah.
Seorang aparatur sipil negara tewas tertimpa pohon di jalur Venas, Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Lombok Barat. Korban tertimpa pohon saat sedang berkendara. Korban tertimpa pohon meninggal dunia karena menderita luka yang cukup parah di kepala. Korban tertimpa pohon saat berkendara di Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit. Saat kejadian, kondisi cuaca tidak dalam kondisi hujan. Pohon tersebut tumbang karena sudah berumur, tetapi tidak ada hujan. Kiranya ada warga masyarakat para pengguna jalan yang bukan. Jadi warga yang meninggal ini adalah seorang ASN. ASN di BPN. Dia menggunakan sepeda motor. Kebetulan dia lagi baru pulang menjenguk, kalau tidak salah menjenguk anaknya yang di pondok. Nah, kebetulan di situ ada salah satu pohon lah. Nah, kebetulan pohon ini kalau menurut saya adalah Seorang penyuluh agama di Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara tega menyiram istrinya dengan air mendidih. Peristiwa tersebut terjadi setelah sang istri menemukan dugaan perselingkuhan suaminya. Belakang itu nggak ada orang lain. Armin Dakotalot, pria berusia 39 tahun ini harus diamankan sementara di Polsek Nuanga setelah dilaporkan istrinya atas kasus penganiayaan. Pria yang merupakan penyuluh agama ini diduga menyiramkan air panas ke tubuh istrinya. Peristiwa dilatar belakangi cekcok lantaran sang istri menemukan bukti perselingkuhan di ponsel suaminya. Akibat penyiraman, korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Medika Manado untuk mendapat penanganan. Memasak air di dapur untuk persiapan air minum kan. Istrinya keluar dari kamar menuju ke dapur. Tung tanya, mana HP? Tung dia kasih HP dengan tangan kiri. Tung bilang, pel dia itu perempuan, kata menurut istri. Pel apa HP? So pas itu toh pak istrinya kata. Tiba-tiba istrinya ini balik kanan, tak menurut keterangan semuanya dia tarik tangan kanan, sementara pak istri air panas sehingga mengenai ibu atau korban ini. Oh, jadi yang dia tarik tangan kanan yang sementara mengisi air di galon. Menurut keterangan terlapor. Nah, untuk pelapor karena sementara di Rumah Sakit Medika Manado, Kanit Reskrim bersama anggota dari kemarin sudah mengambil keterangan kan, mungkin nanti ini sudah ada hasil, kita akan gelar perkara. Ya, Bang, air panas itu kena di mana, Bang? Kalau dari yang luka itu dari kepala sampai di badan itu melepuh itu. Kemarin waktu setelah bikin laporan kita antar ke Puskesmas, jam hampir subuh kita amankan itu suaminya itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki adanya unsur kesengajaan di dalam kejadian ini. Jika terbukti, terduga pelaku akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Gala Sky, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah akan diasuh pihak keluarga. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.